Salah seorang sosok perempuan yang dikagumi saat zaman Rasulullah adalah Asma binti Abu Bakar. Dia adalah putri dari sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq dan kakak dari Sayyidah Aisyah istri Rasulullah. Asma lahir pada tahun 595 Masehi atau 27 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Asma termasuk generasi Islam pertama atau As-Sabiqunal Awalun. Dua sejarawan terkemuka, yakni Ibnu Hajar dan Ibnu Ishaq mengatakan, Asma adalah orang ke-18 dalam urutan orang-orang yang masuk Islam. Asma juga pernah mendapat gelar Zatun Nikotain dari Rasulullah, yang berarti perempuan yang memiliki dua selendang. Selendang tersebut diberikan kepada Rasulullah dan ayahnya untuk mengikat bekal beliau saat hijrah ke Madinah. Asma adalah perempuan yang memiliki akal yang cerdas, berkepribadian luhur, dan kemauan yang kuat. Dia juga seorang penyair yang pembicaraannya tegas dan jelas. Sebagai seorang yang sangat kritis, dia kerap menanyakan hal-hal yang dirasa ragu kepada Rasulullah. Seperti saat menanyakan terkait silaturahmi dengan sang ibu yang merupakan seorang kafir. Kala itu, sang ibu Futailah siang hari datang menemui Asma di rumahnya. Dia membawa kurma dan gajih untuk dihadiahkan kepada anaknya. Asma ragu menerimanya. Lalu dia menemui Rasulullah dan bertanya apakah boleh bersilaturahmi dengan ibunya sekaligus menerima hadiah dari ibunya yang masih kafir. Lalu Rasulullah mengatakan, iya boleh, temui dan bersilaturahmilah dengan ibumu. Jawaban Nabi tersebut setelah beliau menerima wahyu, yakni surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dalam kitab Asy-Syahabiyat ada sebuah pembicaraan tentang kisah Asma. Disebutkan, Asma binti Abu Bakar adalah perempuan ahli sastra dan penyair. Kata-katanya memperlihatkan kebijaksanaan. Sahabat-sahabatnya senang mendengarkan ceramah dan nasihatnya. Asma juga memiliki banyak pengetahuan dalam meriwayatkan hadis. Selama hidupnya, Asma meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 58 hadis. Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama meriwayatkan 14 hadis. Riwayat lain menyebutkan Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat mengambil hadis Rasulullah dari Asma sebanyak 22 hadis. Selain pandai dalam hal sastra dan syair, Asma juga merupakan seorang wanita pemberani. Asma pernah menghadapi gangguan dari musuh Allah, yakni Abu Jahal, yang datang kepadanya untuk memaksanya agar memberitahukan rahasia tempat ayahnya. Akan tetapi, Asma tetap menjaga tanggung jawab sekalipun masih berusia muda. Asma menyadari bahwa satu kata yang keluar dari mulutnya bisa menyebabkan bahaya besar menimpa Rasulullah SAW dan ayahnya. Maka Asma hanya diam dan tidak ada kalimat yang keluar dari mulutnya selain kata aku tidak tahu. Pada waktu itu, Abu Jahal datang diselimuti amarah, kemudian bertanya, "Di mana Muhammad dan Abu Bakar? Mengapa engkau bertanya kepadaku? Sejak kapan seorang laki-laki Arab memberitahu kepada anaknya kemana ia pergi? Bukankah Abu Bakar berdagang ke banyak tempat tanpa memberitahuku?" Jawab Asma tanpa sedikit pun mengenal rasa takut terhadap Abu Jahal. Hal itu ternyata membuat Abu Jahal marah. Diulang pertanyaannya yang sampai akhirnya mendapat balasan dari Asma. Bukankah sudah kujawab bahwa Abu Bakar bisa pergi kemana saja, apalagi Muhammad yang bukan ayahku? Mendengar hal itu, Abu Jahal naik pitam. Kemudian sebuah pukulan keras mendarat di kepala Asma yang sampai membuat kepalanya berdarah dan anting-anting lepas dari telinganya. Padahal pada waktu itu Asma sedang mengandung. Akan tetapi, amanah menguatkan dirinya untuk menjaga agar utusan Allah dan ayahnya selamat dari gangguan Abu Jahal. Abu Jahal, sang kafir Quraisy tersebut, telah menghinakan dirinya sendiri, karena pada waktu itu belum ada seorang Arab pun yang pernah memukul wanita merdeka. Sehingga
Abu Jahal pada waktu itu merupakan seburuk-buruknya orang Arab. Keberanian Asma juga terlihat ketika beliau ikut perang bersama suaminya, yakni Zubair bin Awam, dalam peperangan Yarmuk. Umar bin Khattab radhiyallahu an sangat menghormati Asma. Ketika menjadi khalifah, Umar bin Khattab memberikan tunjangan untuk Asma sebanyak 1000 dirham. Asma bukan hanya muslimah pemberani yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan Rasulullah dan kelancaran dakwah beliau. Ia juga seorang wanita yang sangat dermawan, layaknya sang ayah. Asma terkenal dengan kemurahan hati yang ia miliki, meskipun dirinya sendiri dalam kondisi yang sempit. Walaupun ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq, adalah seorang pedagang yang kaya raya, namun setelah hijrah ke Madinah, Abu Bakar tidak meninggalkan harta untuk keluarganya. Begitu pula suaminya, Zubair bin Awam, yang merupakan seorang terhormat dan mulia yang juga sukses dalam perdagangan. Namun harta yang ia miliki diinfakkan seluruhnya di jalan Allah, hingga ia sendiri meninggal dalam kondisi membawa hutang. Kemurahan hati Asma binti Abu Bakar disebutkan oleh Az-Zahabi. Diriwayatkan dari Qasim bin Muhammad, aku mendengar Ibnu Zubair berkata, tidak pernah aku melihat seorang wanita pun yang lebih murah hati daripada Aisyah dan Asma. Kemurahan hati keduanya berbeda. Adapun Aisyah, ia mengumpulkan sesuatu hingga terkumpul, kemudian ia bagi-bagikan. Sementara Asma, ia tidak pernah menyimpan apapun hingga esok hari. Kemudian Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat juga menyebutkan, diriwayatkan oleh Fatimah binti Mudhir, suatu ketika Asma pernah jatuh sakit, lalu ia memerdekakan seluruh budak miliknya. Asma binti Abu Bakar wafat di Makkah beberapa hari setelah kematian anaknya Ibnu Zubair. Sebelum kematiannya, ia dikabarkan sakit mata. Beliau wafat pada tahun 692 Masehi. Sungguh, Asma binti Abu Bakar hendaknya menjadi teladan bagi para muslimah. Beliau dikenal sebagai wanita terhormat, pintar, pemberani, hatinya yang teguh, imannya yang sekuat baja, dan hatinya yang dermawan, menjadikannya salah seorang wanita termulia dalam sejarah Islam. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan menjadikan beliau sebagai panutan. Amin.